Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, dalam Yesus Kristus kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena cinta kasih Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Berkati sertai kami Tuhan di saat kami merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Yehezkiel 16 ayat 60. Tetapi aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Alai anggo au, sai huingo do padan nahu baheni tuho, uju diaka ari haposo omu, jalahu hajong joko tuho, padan saleling nileling na. Allah mengingat dan meneguhkan perjanjian. Meskipun bangsa itu telah mengingkari janji mereka dan tidak layak menerima apapun kecuali hukuman, Allah akan mengingat perjanjiannya. Jika bangsa itu berbalik kepadanya, Dia akan kembali mengampuni mereka dan membarui perjanjiannya. Perjanjian ini diwujudkan ketika Yesus membayar dosa setiap orang melalui kematiannya di kayu salib. Tidak seorang pun berada di luar jangkauan pengampunan Allah. Sekali lagi, tidak seorang pun berada di luar jangkauan pengampunan Allah. Semua kita bisa dijangkau oleh pengampunan Allah asal kita mau berbalik kepada Dia, berbalik ke jalan kebenaran dan meninggalkan segala keberdosaan. Sekalipun kita tidak layak menerima apapun kecuali hukuman atas dosa-dosa kita, tangan Allah tetap diulurkan. Dia tidak akan mengingkari janjinya untuk memberi keselamatan dan pengampunan jika kita bertobat dan kembali kepadanya. Ingatlah, keselamatan dan pengampunan itu diberikan hanya karena belas kasihan-Nya, tetapi kita yang menerimanya hidup di dalam pertobatan. Tuhan mengikat perjanjian dengan umat Israel dan Dia setia kepada ikatan perjanjian itu. Dalam perjanjian Sinai, berkat dan kutuk merupakan konsekuensi yang harus diterima umat Israel tatkala mereka taat atau memberontak. Ketidaktaatan mereka menuai kutuk, penghukuman sebagai didikan agar mereka bertobat dan berbalik kepada Allah. Namun, penghukumannya itu hanya berlaku sementara. Setelah masa penghukuman selesai, mereka akan dipulihkan dan diterima lagi sebagai umat kesayangan Allah. Sekali lagi, Tuhan bermaksud mendidik umatnya agar mengenal dirinya dan karakternya yang tidak berubah, sehingga mereka menjadi sadar dan merasa malu atas perilaku mereka yang tidak terpuji. Sahabat yang baik hati, Allah yang maha baik, yang setia akan janjinya, bahkan ketika umatnya mengingkari janji kepada Allah, Dia Allah yang mengampuni umatnya. Allah memiliki banyak cara untuk mengajar dan mendidik umatnya agar menyadari kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar. Dia menginginkan umatnya juga setia akan janji kepada Allah. Jika kita sebagai orang percaya berjanji setia kepada Allah, maka marilah kita setia hanya menyembah Allah saja. Dia adalah Allah yang penuh kasih karunia, yang senantiasa menolong dan memberkati umatnya. Setia dan taat akan perintah Tuhan, itulah yang diminta bagi kita. Allah adalah Allah yang setia akan janjinya. Dia akan selalu memenuhi apa yang Dia janjikan, walau dengan berbagai cara, terlebih dalam membentuk kita sebagai umat yang dikasihinya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami kiranya selalu setia, seperti Engkau ya Allah yang setia akan janji-Mu. Engkau mengingat dan meneguhkan janji-Mu kepada kami ya Tuhan. Dan biarlah kami juga setia untuk menjadi pengikut Kristus,
untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan. Ketika Engkau mengajar kami, membentuk kami, menarik kami kembali ke jalan yang benar, supaya kami bertobat, biarlah kami melakukannya dengan sepenuh hati, dan kami menjadi orang yang tetap setia, berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.